selalu yang halal, yang positif, membawa hasil dengan memberikan manfaat kepada siapapun. Kalau saya mikir pribadi, saya sudah jadi polisi. Ibarat saya tidur, makan untuk anak-anak saya, untuk istri-istri saya, ibarat sudah cukup lah untuk makan setiap hari, sudah cukup. Tapi kenapa saya masih harus seperti ini? Karena di situ ada tanggung jawab moral, ada beban moral, ada yang harus saya selesaikan, yaitu saya membuka lapangan pekerjaan kepada teman-teman saya yang nggak punya pekerjaan, akhirnya bisa punya pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ade Januar Pribadi. Saya owner dari Sate Ayam Ponorogo Pak Iji, yang kebetulan domisili saya di Jalan Kuak Utara nomor 97, Kota Kediri. Jadi waktu itu saya iseng ya, kebetulan saya suka kuliner, utamanya sate ayam Ponorogo. Waktu itu saya sempat magang di Polres Ponorogo pada tahun 2007. Awal pertama kali magang saya di sana. Dan untuk pertama kalinya juga saya makan sate ayam Ponorogo. Saya rasa beda ya dengan sate yang lain. Ini kenapa kok lebih panjang, bumbunya lebih halus, dari tekstur, dari rasa dan lain-lain beda dengan sate yang lain. Nah, selang bersambut kemudian saya mutasi ke Probolinggo. Jadi 2008 saya di Probolinggo sampai pada akhirnya 2018 akhir saya kembali ke sini. Nah, setelah kembali ke sini, sebelum kembali ke sini, waktu saya di sana, ketika kita weekend, kita jalan-jalan, kita selalu nyari sate ayam Ponorogo. Ketika kita beli, kita pengen sate ayam Ponorogo. Jadi kita misal di kota mana yang kita cari pertama, sate ayam Ponorogo. Gitu awalnya. Terus setelah kita pulang, bagaimana kalau kita nyoba sendiri, bikin. Kemudian kita eksperimen, bikin, dan untuk kemudian pada September 2020 kita launching pertama kali brand sate ayam Ponorogo di Pendopo Tumpuk Kediri. Jadi sebenarnya bisnis saya banyak ya, dari properti, kafling siap bangun, kebetulan dari juara rombong juga punya saya, dari kuliner master sapi Indonesia juga punya saya. Terus kita juga ada kerjasama juga dengan Nyoklato Kediri juga. Cuman saya lebih seneng impian saya yang paling pertama. Jadi impian saya pertama kali ketika saya mencoba yang namanya sate ayam Ponorogo di kota aslinya Ponorogo. Ini kok beda ya? Rasanya beda, dari tekstur beda, dari apa beda. Oke lah, kita coba. Siapa tahu di sini ada cuan. Siapa tahu di sini ada value yang bisa saya sampaikan ke customer gitu loh. Jadi sisi pembeda dengan sisi yang lain. Nah, di situ akhirnya muncullah ide untuk bikin sate ayam Ponorogo dengan kemasan yang baru, dengan packaging yang modern, dan dengan tempat penjualan, maksudnya kayak rombong, kayak apa, nggak tradisional, tapi semuanya modern seperti, tapi tetap dengan cita rasa yang tradisional. Waktu itu kita memulainya kan bulan September ya 2020, di tengah rame-ramenya pandemi ya. Waktu itu 2020 sekitar tanggal 1 September kita persiapan. Soft opening kita tanggal 6 September 2020. Pada waktu itu ya di saat rame-ramenya mulai PPKM, di saat rame-ramenya mulai gencar-gencarnya pemerintah untuk melarang aktivitas berkumpul. Di situ pikiran saya yang pertama, bagaimana saya bisa memberikan peluang kepada teman-teman yang mungkin tidak punya pekerjaan dikarenakan ada pengurangan karyawan di perusahaan masing-masing, di tempat kerja masing-masing. Nah, di situ saya memberikan kesempatan kepada teman-teman. Moto saya yang penting dari teman-teman yang nggak punya uang jadi punya uang, yang nggak punya duit jadi punya duit, yang nggak punya beras jadi punya beras. Mengurangi yang namanya angka pengangguran. Karena waktu itu memang hampir rata-rata semua dari teman-teman saya ngakunya ya kesulitan, masalah pembiayaan, masalah ini, masalah itu. Nah, di situ peran saya waktu itu seperti itu. Semua saya rasa hampir semua pengusaha nggak langsung enak ya. Pasti ya mengalami titik balik, entah mulai startup-nya kan di situ.
Ya mulai kita nggak nemu karyawan sampai berbulan-bulan. Ada yang karyawan susah untuk satu frekuensi dengan kita. Karyawan susah untuk disiplin. Itu juga membawa membawa aura di dalam usaha juga. Gitu. Jadi mulai penjualan ambyar kita pernah. Waktu corona itu sebelum kita dikenal, kita penjualan dari yang sehari berapa ya waktu itu? Omset kita nyampe 3 juta, 3,5 juta per hari. Kita turun, kita omset sampai 350 pernah. Bahkan nggak sampai 350, waktu itu sampai berapa ya? Seratusan, 100 pernah kita di cabang. Waktu itu kita hanya satu cabang. Nah, di situ akhirnya kita bagaimana kita mengekspansi dengan memperbanyak cabang. Tujuannya apa? Bisa saling kontribusi, bisa saling supply satu sama lain. Karena di sini ada hajat hidup orang banyak. Siapa? Yaitu karyawan-karyawan saya yang ikut dengan saya, yang berdiri di bawah naungan Sate Ayam Ponorogo Pak Iji. Jadi kita offline juga, kita online juga. Untuk offline sih rata-rata dari warga sini ya, warga awal mula di sini, itu dari mulut ke mulut sih, dari rasa. Karena kuncinya ada di rasa kok. Karena rasa kan nggak pernah bohong ya. Kalau rasanya enak dimanapun pasti dicari. Itu. Kalau dari offline dari online kita kerjasama dengan teman-teman untuk optimasi sosmed. Dari teman-teman penggiat sosmed itu, terus selanjutnya kita masalah ini penjualan kita juga dari GrabFood ataupun dari GoFood. Terus ini juga ada aplikasi lagi dari Shopee Food juga baru masuk. Terus selanjutnya kita dari Tokopedia, kita juga melayani via vacuum sealer untuk dikirim ke luar kota. Kita mengacunya kepada zaman ya. Zaman sekarang kan beda dengan zaman dulu. Kalau kita konvensional tetap dengan offline sudah pasti disikat dengan yang online. Jadi kita harus menyesuaikan. Kenapa saya bilang menyesuaikan? Karena zamannya sudah beda dengan zaman saya dulu. Zaman sekarang semuanya harus serba cepat, serba praktis, dan serba terpusat. Nah, seperti itu. Titik terendah tadi ya, kita bisa dikatakan boncos ya, boncos. Karena mikir saya bermulanya kembali kepada Sang Ilahi ya. Jadi ya wis mikirnya, wis ya Allah tolong bantu saya. Ya Allah tolong bantu saya, tolong bantu saya. Karena memang tidak ada permasalahan yang bisa keluar tanpa seizinnya. Mau permasalahan sekecil apapun, sebesar apapun, kembali ke sana. Jadi kita mau bilang, ini saya usaha kayak apapun, udahlah. Usaha kayak apapun, segede apapun, kalau memang tidak ada ridho ya nggak bisa. Ya kembali laginya ke situ. Saya nggak muluk-muluk mas. Saya nggak muluk-muluk. Ini permasalahan dari sana. Saya juga harus mengembalikan ke sana. Jadi kalau saya muluk-muluk terlalu kaku itu nggak bisa. Karena ini memang pangkal dan ujungnya ada di sana gitu loh. Jadi ya nyuwun sewu ke yang ngasih permasalahan, kan dari permasalahan itu kita mencoba untuk belajar bagaimana seseorang ini bisa dikatakan survive di masa-masa itu. Ibarat kata, saya keluar dari masa itu berarti saya sudah lolos dari pandemi yang luar biasa. Nilai penjualan menurun, karyawan di mana saya juga harus bertahan. Bagaimana karyawan-karyawan saya tetap menjadi karyawan saya, dapur harus tetap ngepul dan lain-lain. Jadi latar belakang saya untuk keseharian, saya sebagai anggota Polres Kediri Kota. Jabatan saya Kasubsi Bankum, Seksi Hukum Polres Kediri Kota. Jadi Pak Iji ya, belum ada yang tahu kan. Pak Iji itu dari kata Pak Polisi. Jadi anak saya ketika ditanya sama neneknya, sama adik saya, "Papamu kerjanya apa?" Pak Iji. "Papamu kerjanya apa?" Pak Iji. Nah, disitulah muncul ide, bagaimana jika bikin produk, bikin brand, namanya Sate Ayam Ponorogo Pak Iji. Di situ. Nah, kenapa kok di situ? Ya memang saya polisi gitu loh. Saya polisi, bagaimana saya mencoba untuk membuat solusi, membuat lapangan pekerjaan yang halal. Kan kata orang sih, polisi ini identik dengan dengan identik dengan yang
haram, dengan minta-minta, dengan minta duit, minta tilang, minta ini, minta itu. Kalau ada orang yang mengatakan polisi seperti itu, mungkin saya mengatakan, oh nggak sama. Nggak semua polisi kayak gitu. Oh nggak sama. Contohnya siapa? Saya. Kenapa saya harus mencontohkan orang lain kalau saya bisa? Saya bisa, saya lakukan, saya laksanakan. Tanpa harus memberi contoh ke yang lain, oh Pak itu, Pak ini. Nah, kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Gitu loh. Jadi tidak bisa menganggap semua sama, bahwa polisi itu pekerjaan yang haram, pekerjaan yang identik dengan seperti itu, enggak semuanya seperti itu. Ini buktinya. Jadi prinsip saya ketika saya berdinas, ya saya akan berdinas dengan baik. Ya, saya akan melaksanakan tugas dinas dengan baik tanpa mengurangi jam saya di kegiatan saya. Jadi kegiatan saya sudah dihandle oleh tim-tim saya. Tim produksi, kemudian tim marketing, tim admin, kemudian untuk yang ada di kios-kios, ada yang di outlet itu sudah terinclude semua. Jadi saya ketika saya berdinas dari pagi sampai sore, ya saya full pagi sampai sore gitu. Jadi cabang kita sekarang ada 5. Yang pertama di sini di Jalan Kua Utara, terus yang kedua kita di Jalan Wahid Hasim 103, Bandar Lor, Kota Kediri. Dan yang ketiga kita di Gringging. Dan yang keempat kita di Badas Pare, Jalan Canggu, Badas Pare. Yang kelima kita di Jalan Pelem, Kabupaten Kediri. Terus Pelem Pare, Kabupaten Kediri. Terus ini progres yang kelima dan keenam kita di ini Mas, Jalan Erlangga sama Jalan Veteran. Terus untuk cabang selanjutnya insya Allah kita di Probolinggo 2 lokasi dan di Jombang 1 lokasi. Ya kedepannya ya semakin eksis lah, ya kan, semakin eksis karena di situ ada beberapa hajat hidup orang banyak. Salah satunya karyawan-karyawan saya yang menggantungkan hajatnya di sini. Siapa tahu sekarang gajinya mereka sekian. Siapa tahu semakin ini eksis, rame, lancar, gaji mereka nambah. Akhirnya mereka seneng, kerjanya juga maksimal. Terus kerjanya juga enak kan gitu. Jadi pelajaran yang bisa diambil selalu ke yang halal ya. Selalu yang halal, yang positif, membawa hasil dengan memberikan manfaat kepada siapapun. Kalau saya mikir pribadi, saya sudah jadi polisi. Ibarat saya tidur, makan untuk anak-anak saya, untuk istri-istri saya, ibarat sudah cukup lah untuk makan setiap hari, sudah cukup. Tapi kenapa saya masih harus seperti ini? Karena di situ ada tanggung jawab moral, ada beban moral, ada yang harus saya selesaikan, yaitu saya membuka lapangan pekerjaan kepada teman-teman saya yang nggak punya pekerjaan, akhirnya bisa punya pekerjaan. Seperti itu. Prinsip hidup saya sih jadilah yang terbaik dan memberi manfaat kepada yang lain. Pesan buat teman-teman yang masih muda, punya kesempatan yang sama, ingat, kita sama-sama makan nasi. Kita punya kesempatan yang sama, kita punya gairah yang sama, kita punya passion yang berbeda. Ayo semangat, ayo berkarya, jangan pernah lemah, jangan pernah kendor. Semangat, kita jadi pengusaha. Terima kasih, ayo berani jadi juragan online.